Selamat pagi saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita berjumpa kembali dalam sapaan dan renungan pagi GKI Salatiga. Hari ini Senin 20 Februari 2023. Bersama saya, Pendeta Yifta Setiawan Kriskunadi. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih untuk hari pemberian-Mu, untuk hari kerja yang baru ini. Setelah sepanjang malam Tuhan menyertai istirahat kami dan kembali memberikan kesegaran bagi kami untuk melanjutkan aktivitas kerja dan pelayanan kami hari ini. Dan sebelumnya kami akan merenungkan sabda-Mu. Mohon pimpinan Roh Kudus bagi setiap kami agar dapat memahami firman-Mu serta melakukannya. Agar di dalam hidup keseharian kami dimampukan memuliakan Tuhan. Kami naikkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman Hidup. Amin. Saudara-saudara, saya akan membacakan surat Paulus kepada jemaat di Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 yang akan menjadi dasar untuk renungan pada pagi ini. Kitab Roma pasal 12 ayat 1 dan 2 saya akan bacakan untuk saudara-saudara. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dan untuk renungan pagi ini, saya beri tema memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, kemarin hari Minggu kita memperingati transfigurasi Yesus, yaitu peristiwa saat ia dimuliakan di atas gunung. Tuhan Yesus dimuliakan dengan cara diposisikan berada di tengah, di antara dua nabi terbesar perjanjian lama, Musa dan Elia. Saat itu Tuhan Yesus juga berubah rupa. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaiannya menjadi putih bersinar terang. Dan kemudian terdengar suara yang menegaskan, siapakah Yesus ini? Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan. Dengarkanlah dia. Begitulah saat itu, saat Tuhan Yesus dimuliakan. Memuliakan Tuhan Yesus. Kalau pada masa kini, apa yang terbayang dengan memuliakan Tuhan Yesus? Barangkali yang segera terpikir adalah memuliakan Tuhan dengan kata-kata kita, melalui nyanyian-nyanyian pujian yang kita lantunkan di dalam ruang-ruang ibadah kita, atau dengan kegiatan-kegiatan liturgis kita, melalui puja dan puji di dalam litani atau doa kita, atau dengan memberikan tepuk tangan bagi Tuhan. Ada bukan di gereja-gereja tertentu yang memakai cara seperti itu? Beri kemuliaan untuk Tuhan, begitu ajakan yang diberikan, lalu jemaat segera meresponnya dengan bertepuk tangan. Namun, apakah hanya sebatas itukah memuliakan Tuhan? Tentu saja tidak. Memuliakan Tuhan jelas lebih dari itu. Ia tidak hanya dilakukan pada saat-saat khusus, di tempat-tempat khusus, dan dengan tindakan-tindakan tertentu saja. Tidak. Melainkan dalam seluruh kehidupan kita, setiap saat, di setiap ruang kehidupan kita, baik di tempat ibadah maupun di tengah masyarakat,
saat kita berjumpa dengan orang lain, dengan sesama kita, dalam kehidupan nyata sehari-hari kita. Saat hidup kita sebagai orang Kristen dilihat, bahkan dinilai langsung oleh mereka. Disitulah ibadah kita yang sejati tengah kita lakukan di kehidupan nyata dan sehari-hari kita. Disitulah kita memberikan persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan, dengan mempersembahkan tubuh kita, segala yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan untuk memuliakan Tuhan, dengan dapat membedakan mana yang kehendak Tuhan dan mana yang bukan, apa yang baik dan apa yang tidak baik, mana yang berkenan kepada Allah, yang menyenangkan hatinya, dan yang tidak berkenan bagi Allah, serta yang mendukakan hatinya. Apa yang kita pikirkan kiranya adalah hal-hal yang baik, tidak mereka-rekakan yang jahat untuk orang lain. Paulus pernah menasihatkan di dalam surat Filipi pasal 4 ayat 8 mengenai apa yang harus kita pikirkan. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Lalu kata-kata yang kita ucapkan, semoga memuliakan Tuhan, tidak berkata bohong atau menipu, tidak bernada sombong, merendahkan orang lain, kasar dan menyakitkan hati, melainkan meneduhkan, lembut, membawa damai dan kesejukan, menguatkan, meneguhkan, menyemangati. Apa yang kita lakukan kiranya juga memuliakan Tuhan. Yang kita lakukan hal-hal yang baik, tidak melakukan yang jahat, bersikap benar dan adil, mengulurkan tangan bagi yang membutuhkan pertolongan. Nah, apa yang kita pikirkan, katakan, dan lakukan dalam keseharian kita, dalam ibadah sejati kita. Yang saya sampaikan tadi itu baru sebagian kecil contoh mengenai apa yang kita bisa pikirkan, katakan, dan lakukan untuk memuliakan Tuhan. Saudara-saudara, Gregorius, salah seorang bapak gereja, pernah menguraikan mengenai apa yang dia dambakan untuk memuliakan Tuhan dalam doa yang dibuatnya. Dan saya akan mengakhiri renungan pagi ini dengan mengajak saudara-saudara menaikkan doa yang dibuat oleh Gregorius tersebut. Dan kata aku atau ku di dalam doa itu akan saya ganti dengan kata kami. Mari kita berdoa. Dengan pertolongan-Mu ya Tuhan, buatlah kami menjadi bersih, bijak, dan saleh. Dijauhkan dari setiap kejahatan, hanya mengatakan kebenaran, dan cuma melakukan keadilan. Bimbinglah kami berjalan di jalan yang lurus, memancarkan kesabaran, bebas dari kecurangan, dan memperlihatkan keindahan melalui kearifan dan kejujuran. Pusatkanlah perhatian kami kepada perkara-perkara yang di atas, membelakangi hal-hal yang duniawi, dan mendemonstrasikan kehidupan surgawi dalam kehidupan kami. Amin. Selamat pagi, saudara-saudara. Selamat memuliakan Tuhan Yesus dalam menjalankan ibadah sejati kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Tuhan memberkati dan memampukan kita.